Setiap Rabu malam kita ketemu, kita sharing-sharing, kita berbagi bagaimana sih menumbuhkan klinik kita, tidak hanya tumbuh tetapi juga berkembang dan profit juga tentunya, karena walaupun bagaimanapun kita di kesehatan banyak fungsi sosialnya, tetapi sebagai bisnis ya tetap harus menguntungkan juga teman-teman. Oke, malam ini saya akan share bagaimana sih menjadi seorang pemimpin, kita menjadi pemimpin sebuah klinik, tetapi tetap harus mempunyai mindset entrepreneur. Izin saya share teman-teman, share screen ya. Ya, teman-teman kenapa sih saya mengambil tema ini? Karena banyak teman-teman yang nanya ke saya, baik yang akan membuka klinik ataupun yang sudah membuka klinik, ataupun kliniknya sudah lama, sudah 13 tahun, 12 tahun, tetapi kliniknya begitu-begitu saja. Ada juga yang teman-teman yang diserahkan, dia fresh graduate, diserahkan oleh owner kliniknya untuk mengelola kliniknya. Banyak yang nanya, gimana sih? Nah, saya akan membahas teman-teman, sebetulnya ini adalah di luar hal teknis, tetapi justru inilah menjadi dasar teman-teman untuk kita sama-sama belajar bagaimana sih, karena walaupun bagaimanapun seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini adalah sebuah bisnis ya, memang harus harus mempunyai seorang karakter ataupun mindset seorang entrepreneur. Oke, teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan saya Dr. Yusuf dan saya sudah semenjak 2001 lulus dokter, langsung berkecimpung di dunia klinik, dan 2013 saya mendirikan klinik sendiri sampai dengan sudah kira-kira 11-12 tahun mendirikan klinik sendiri. Dan alhamdulillah, dan ini saya sharing-sharing berbagi buat teman-teman semuanya, membantu teman-teman untuk sama-sama kita tumbuh, berkembang, dan menguntungkan juga kliniknya supaya menjadi lebih besar dan lebih bermanfaat buat banyak orang. Oke, teman-teman, pertanyaannya, apakah teman-teman yang sebagai seorang leader di sebuah klinik ataupun di manajerial menjadi pemimpin sebuah klinik memang sudah memimpin kliniknya atau hanya menjalankan saja? Boleh teman-teman share, bisa sharing di kolom chat ataupun mau open mic juga boleh. Boleh teman-teman, ada yang mau sharing apakah memang sudah memang betul-betul memimpin kliniknya atau hanya menjalankan aja, atau mungkin ada pertanyaan teman-teman, kebingungan di teman-teman dalam memimpin klinik atau sebagai seorang manajer di klinik. Ada yang mau share? Boleh teman-teman, boleh kolom chat ataupun open mic pun boleh. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau berbagi, saya sangat senang sekali. Ada teman-teman? Ataupun pertanyaan apapun terkait kesulitan-kesulitan teman-teman di dalam memimpin klinik teman-teman semuanya. Ada yang mau share? Saya close dulu kalau gitu ya. Teman-teman ada yang mau sharing teman? Silahkan teman-teman. Teh Bila, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Apakah memang kesulitan teman-teman apa sih dalam memimpin sebuah klinik, ataupun ada memang hanya memimpin aja, ataukah memang sudah betul-betul memimpin klinik teman-teman? Rekan-rekan, kalau ada yang mau didiskusiin, bisa open mic atau di kolom chat aja ya, biar bisa diskusiin juga nih sama Dokter Yusuf langsung. Ada permasalahan apa di kliniknya? Biar nggak satu arah aja nih, kita diskusi saja, kita diskusi permasalahan di teman-teman apa sih, kesulitan apa teman-teman yang teman-teman hadapi dalam memimpin sebuah klinik, ataukah memang betul-betul sudah memimpin kah, atau memang eh, benar-benar atau hanya menjalankan aja gitu loh. Boleh guys, silakan, ada yang mau didiskusikan Silahkan diceritakan permasalahan-permasalahan di kliniknya nih, pasti banyak banget ya dok ya. ataupun baru yang mau membuka klinik, bingung nih dok, apa, boleh kita diskusi teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Ada pertanyaan teman-teman, kebingungannya, ataupun ada yang terkait, hanya share aja, karena ini yang saya share ini adalah
bukan hanya teknis teman-teman, ini adalah juga salah satu kunci bagaimana banyak yang sudah saya mentorin, baik klinik besar, klinik kecil, maupun banyak yang berkembang, banyak yang maju, sukses. Ada juga yang ya maju enggak, sukses juga enggak, ya biasa-biasa aja, hanya stagnan aja. Tapi ada juga yang memang enggak, banyak banyak juga yang enggak berkembang gitu loh kliniknya. Nah, banyak yang nanya ke saya segala macam. Nah, ini menurut saya ini adalah sebuah kunci teman-teman, bukan hanya hal teknis saja sih bagaimana membuat klinik itu rame, bagaimana membuka kliniknya, bagaimana mendapatkan kapitasi BPJS-nya, tetapi mindset ini adalah karakter ini yang harus dimiliki oleh para pemimpin ataupun owner-owner ataupun manajer sebuah klinik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kayaknya sudah pada pinter-pinter Teh Bila. Jadi oke, saya lanjut aja teman-teman ya. Lanjut, Dok. Oke teman-teman. Nah, di Indonesia ini banyak banget klinik-klinik yang sudah tumbuh ya, teman-teman, yang sudah berkembang, sudah tumbuh, banyak klinik baru, terutama di kota-kota besar sebetulnya, dan banyak juga yang nanya ke saya juga, bagaimana sih kerjasama dengan BPJS, bagaimana membuka klinik BPJS dan segala macam. Nah, banyak persaingan ini teman-teman, kalau teman-teman tidak memiliki mindset entrepreneur, dia hanya melihat klinik hanya sebuah tempat kerja aja, sebuah bisnis saja, tetapi teman-teman tidak mempunyai karakter dan mindset seorang entrepreneur, tidak betul-betul memimpin kliniknya dengan baik, maka ya begitu-begitu aja kliniknya. Hanya 11-12 tahun sudah punya berdiri kliniknya, tapi ya profit sih, ada keuntungan sih, tapi ya begitu aja, nggak berkembang, nggak sustain dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau teman-teman tidak merubah mindset ini, tidak mempunyai karakter ini, ya bakal begitu. Tetapi kalau kita betul-betul kelola klinik kita ini menjadi sebuah klinik yang betul-betul kita rubah karakter kita, mindset kita menjadi seorang mindset entrepreneur, dia akan tumbuh dan berkembang. Dan dengan banyaknya kompetisi ataupun kompetitor klinik-klinik yang lain yang datang, yang membuka klinik, dan teman-teman sudah sustain, sudah menjadi market leader. Oke. Nah, ini Pak Simon Sinek dalam bukunya Start with Why, bahwa semua organisasi termasuk klinik memulai dengan why, dengan mengapa, tetapi organisasi atau klinik yang hebat ini selalu menjelaskan why dari tahun ke tahun. Jadi big why-nya teman-teman harus temukan. Mengapa sih saya membuka klinik? Di awal saya mentoring dengan teman-teman yang memang pengen dimentorin untuk klinik yang berkembang, saya selalu tanya, ngapain sih buka klinik? Buat apa gitu loh. Karena ini akan menjadi bahan bakarnya teman-teman. Makanya start with why ini sangat 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 menurut saya sangat penting. Makanya teman-teman harus tahu kenapa sih membuka klinik ini, kenapa sih buka bisnis ini. Ya, ini saya tanyakan di awal saya pendampingan ataupun saya mendampingi teman-teman semuanya untuk tanya, mengapa ini? Kalau hanya sekedar sebuah bisnis, hanya untuk cuan saja, saya rasa kurang besar mimpinya teman-teman. Big why-nya kurang besar. Coba pikirkan apa yang membuat teman-teman nilai apa yang lebih tinggi, lebih besar dari hanya sekedar uang. Nah, ini akan dipertahankan dari tahun ke tahun, akan selalu dijaga mimpinya, goal-nya, big dream-nya apa sih? Itu teman-teman. Nah, ini saya share lagi untuk teman-teman yang baru bergabung ataupun yang terkait framework-nya mentoring klinik atau framework-nya sebuah klinik, formula klinik ini adalah basicnya, ibaratkan sebuah rumah adalah kultur, value. Dan kultur dan value ini adalah menjadi pondasi. Sebuah rumah itu pondasi. Pondasi untuk membangun sebuah klinik. Kalau dilihat dari balance scorecard, yang paling, walaupun paling atas itu finansial, tetapi paling bawah itu adalah human resource, orangnya. Jadi yang dikelola orangnya. Dan orang ini basicnya adalah
value-nya. Makanya itu saya sering sampaikan bahwa hiring ataupun rekrut tim kita untuk teman-teman yang baru mau membuka klinik, tolong cari rekrut yang sesuai dengan value-nya kita sebagai ownernya. Cocok nggak karakternya, value-nya segala macam. Mungkin dari saat di awal mungkin kita hanya rekrut aja untuk persyaratan asal klinik ini jalan. Tetapi kedepannya teman-teman coba betul-betul teman-teman cari tim kita yang cocok dengan kita, value kita. Karena membuat bisnis ini menemukan orang yang tepat untuk bisa kerjasama dengan kita. Oleh karena itu, value ini sangat penting, teman. Setelah itu, kalaupun sudah direkrut, sudah menjadi tim kita, ya kita bina, kita engage dengan dia, buat relationship-nya, biar value-nya, nilai-nilai sama dengan kita. Itulah kita bentuk kultur, bentuk budaya yang ada di klinik kita. Itu menjadi pondasi. Makanya saya taruh bawah, pondasi ini menjadi kunci. Kemudian kita kelola orangnya, human resource-nya, kita kelola operasional sistemnya seperti apa, baru darahnya itu adalah marketing, baru finansial. Nah, dari semua pilar-pilar ini, atapnya adalah leadership. Dan leadership ini adalah teman-teman kuncinya. Karena teman-teman adalah pemimpin di klinik tersebut. Sebagai owner ataupun sebagai manajer yang diserai oleh ownernya untuk mengelola kliniknya. Leadership ini adalah atapnya. Kalau tidak ada atapnya, rumah itu maka dia akan bocor. Dia akan hancur juga lama-lama. Oke. Nah, teman-teman sebagai seorang pemimpin harus mempunyai visi ya. Visi klinik ini mau dibawa kemana sih? Yang tadi saya sampaikan ya. Pertama adalah big why-nya, goal-nya apa, dream-nya apa, big dream-nya apa, klinik ini kenapa membuat klinik. Kalau sudah kliniknya jadi, klinik ini mau dibawa kemana? Mau kemana nih klinik ini gitu. Dua pertanyaan itu teman-teman yang selalu saya tanyakan. Awalnya adalah kenapa membuat klinik, kenapa ada klinik. Yang kedua adalah klinik ini mau dibawa kemana. Karena visi dream ini, big dream ini akan menjadi sama. Akan menjadi apa? Big why-nya kita akan jaga terus menerus. Dan isi dari pemimpin ini akan menjadi dasar tim kita yang mendayung ini adalah dia akan ikut kita karena mempunyai visi yang sama dan mempunyai value-value ataupun nilai-nilai yang sama. Jadi bukan hanya terpampang gitu aja visi klinik keluarga misalkan, visi klinik Hanif gitu. Bukan hanya terpampang aja di dinding hanya untuk persyaratan akreditasi, tapi betul-betul dari visi dari teman-teman owner klinik atau manajer klinik yang menjadi pemimpin di klinik tersebut. Oke. Ini pertanyaan lagi. Teman-teman sudah pernah ke Bali ataupun mau pengen ke Bali liburan? Teh Bila pengen ke Bali atau kalau teman-teman ke Bali ada teman-teman satu opsi pertama adalah langsung goso. Jadi punya uang kalau ada burnout nih, lagi penuh, lagi pusing segala macam. Langsung pengen ke Bali, gas langsung saat itu juga langsung berangkat, pesen tiket, jalan. Atau teman-teman pengen ke Bali atau mau ke Bali, teman-teman planning nih, planning budgetnya berapa, mana yang dikunjungi, pakaiannya apa. Opsi ketiga, teman-teman punya guide, pesan travel, udah diatur itinerary-nya kemana aja, apa yang dibawa, persiapannya berapa, apa saja yang boleh dan tidak boleh. Nah, dari tiga opsi itu, mana yang teman-teman pilih? Ada teman-teman? Mana yang teman-teman pilih nih dari tiga opsi? Pertama adalah go show, teman-teman langsung berangkat aja ke Bali tanpa ada perencanaan, tanpa yang penting punya uang, udah langsung aja berangkat ke Bali. Ya memang backpackeran ya dalam artian bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa cuma 2-3 hari ya gitu ya. Atau memang berplanning, oh saya punya waktu cuti seminggu, kemudian langsung budget sekian, mana aja yang saya kunjungi, di setting waktunya, hotel mana, pesan nginep di mana, atau mau di hotel segala macam, mana saja yang dikunjungi, atau posisi ketiga adalah pakai guide. Udah diatur, saya punya waktu 3 hari, budget sekian, diatur, komunikasikan sama guide-nya, diaturlah mana saja yang dikunjungi. Mana ya teman-teman yang pilih? Teman-teman, boleh kita share-share atau diskusi teman-teman? Dari tiga opsi itu mana yang teman-teman pilih?
Saya bilang ada yang ini, yang sharing. Mana teman-teman ya? Ataukah memang gosok kah? Ataukah langsung punya plan atau punya get? Ini coba teman-teman pikirkan karena Ya. sama dengan kita membentuk visi nanti penjelasannya. Saya bilang silakan ada yang jawab kolom chat atau pilihannya mana teman-teman? Dari Kang Abi nih dok, planning katanya. Oh planning, oke. Opsi kedua ya. Oke. Apalagi teman-teman ada kalau mau ke Bali nih planning. Bisa ini Kang Abi bisa open mic mungkin. Eh, bisa kenapa memilih opsi yang kedua? Ya, izin dok. Kenapa pilih opsi yang kedua lebih ke tertata aja sih apa yang kita mau yang tadi dibilang sama Dokter Yusuf. Kita mau planning berapa hari di Bali, mau pakai transportasi apa, budget berapa, mau destinasi wisatanya kemana aja dengan gitu. Visi atau tujuan kita tuh gak akan meluber ke mana-mana gitu aja sih dok. Oke. Oke, yang lain? Terima kasih Kang Abi, Dokter Abi atau Kang Abi. Next, ada lagi dari Kang Agung saya lihat ya. Opsi kedua juga. Ada yang lain nggak selain opsi yang kedua, teman-teman? Ada teman-teman ada pendapat lain misalkan opsi satu atau opsi yang lain? Boleh? Oke, masih planning dulu kata Kang Agung ya. Oke, boleh nanti teman-teman pikirkan. Kita balik lagi ke ini ya, balik lagi ke materi kita. Oke, nanti teman-teman itu kalau teman-teman punya tadi ya, oh ke Bali punya planning ke Bali dari disampaikan dengan Kang Abi sekian hari dengan untungnya adalah kita punya planning mana aja yang kita kunjungi, oh, pakai pakaian yang apa, pakaiannya apa, berapa budgetnya, mau nginep di mana, bahkan mau ke Ubud atau Kintamani, apa saja yang dibawa itu. Oke, teman-teman yang telah saya sampaikan tadi bahwa leadership ini memang kita sebagai pemimpin harus punya arah tujuannya. Kita mau dibawa kemana nih klinik kita? Tim kita ini mau dibawa kemana? Kita sebagai seorang pemimpin ini mau kemana? Visinya harus jelas betul-betul, Mak. Klinik ini mau dibawa kemana? Kita sebagai seorang pemimpin harus mengarahkan, karena ini menjadi motor juga teman-teman. Teman-teman tim kita akan bergerak kalau mempunyai visi yang jelas. Jangan ambigu, jangan ragu-ragu. Nah, teman-teman bukan hanya sekedar mimpin aja, tetapi juga punya visi yang jelas. Mau dibawa kemana kliniknya. Karena ini akan, ya tadi ya, kalau tim kita punya visi yang sama, dia akan support kita ya. Karena tujuan kita sama. Misalkan tadi ya, mau ke Bali, tujuannya sama nih. Dia akan support kita sebagai seorang pemimpin, dia akan mati-matian ikut memperjuangkan supaya uh, kita bareng-bareng pergi ke Bali gitu loh. Atau klinik kita mau ke arah mana nih? Mau ke arah menjadi klinik yang terdepan di daerah uh, mana Sukabumi misalkan. Ya, ayo kita support menjadi klinik yang menjadi nomor satu di Cianjur misalkan. Nah, kalau kita tentukan arahnya, ini menjadi motivasi buat tim kita. Yang kedua yang kemarin saya sampaikan di materi saya di kultur, buat ekosistem, buat lingkungan yang memang positif, yang support. Ibaratkan, yang kemarin saya sampaikan, ibaratkan sebuah akuarium, airnya harus bagus ya. Biar ikan-ikannya sehat, ikan-ikannya nggak mati. Karena airnya kita kelola, kita jaga, ekosistemnya kita jaga, lingkungannya kita jaga, kulturnya kita jaga. Dan dengan visi dan nilai-nilai ini ya, ini akan menjadi basic teman-teman. Menjadi dasar teman-teman kliniknya menjadi tumbuh. Saya perhatikan klinik-klinik yang besar, klinik-klinik yang tumbuh besar itu mempunyai visi dan value yang dianut yang betul-betul dijaga oleh pemimpinnya. Oleh karena itu bukan hanya hal teknis teman-teman, yang seperti ini menjadi
dasar juga. Klinik yang bisnis yang tumbuh besar, klinik yang besar atau yang bertahan lama, jangka waktu lama, tapi juga tumbuh juga, bukan hanya bertahan lama, tumbuh juga. Ini dibangun oleh nilai-nilai dan memang goals yang memang besar. Jadi bukan hanya sekedar bisnis saja, bukan hanya sekedar cuan saja, tetapi punya nilai-nilai dan value yang dijaga betul-betul. Oke, oke teman-teman sudah punya visi ya, sudah punya goal yang akan dicapai, pengen menjadi klinik yang sukses. Tetapi bagaimana sih, dok? Caranya gimana, dok? Menjadi klinik yang sukses itu caranya gimana? Mendatangkan pasien supaya kliniknya ramai itu gimana caranya, dok? Menjadi nomor 1 di Cianjur itu gimana caranya sih, dok? Rata-rata itu pertanyaan-pertanyaan, bagaimana cara menumbuhkan kapitasi, dok, supaya kapitasinya besar, supaya cuannya banyak. Rata-rata itu pertanyaan yang sering muncul ke kami ya. Selalu menjadi gimana caranya mendatangkan menjadi marketing di kliniknya. Mudah saja teman-teman, kita jelaskan hal teknis-teknisnya apa saja, tetapi kalau tidak diimbangi hal teknis itu, tidak diimbangi mindset dan karakter pemimpinnya, itu hanya sekedar ya begitu diceritakan, disampaikan, selesai sudah, dijalankan, sukses dia. Itu Pak, cuma dia nggak akan bertahan lama gitu. Banyak yang saya sampaikan tadi, banyak klinik-klinik yang sukses, yang biasa-biasa aja, atau bahkan nggak sukses, nggak berhasil itu, tutup. Saya pun, jangan salah teman-teman, saya pun pernah buka klinik dan tidak berkembang, tutup. Cuma bertahan 2 tahun, tutup. Makanya pengalaman-pengalaman saya sudah pernah buka klinik dan tutup ini yang menjadi pelajaran sendiri buat jadi uang sekolahnya teman-teman. Nah, karakter dan mindset ini di samping mempunyai visi yang besar teman-teman, ini sangat dibutuhkan bagi teman-teman yang akan membuka klinik ataupun yang kliniknya sudah baru ataupun yang sudah lama tetapi tidak bergema. Ini jadi dasar teman-teman. Kenapa sih saya sampaikan ini? Karena teman-teman membuka klinik itu, apalagi sebagai seorang di kesehatan ya, saya sebagai seorang dokter, teman-teman sejawat sebagai seorang dokter, itu bukan hanya ngurusin mengurusin pasien ya. Kita memang sebagai seorang di medis ada untuk upgrading skill ya, di bagian medisnya ya, harus memenuhi SKP-nya, memang harus belajar bagaimana selalu upgrade terus, ilmunya selalu upgrade. Tetapi juga karena memang begitu aturannya teman-teman. Tetapi juga secara kita punya klinik, punya praktek pribadi juga dia harus tumbuh, secara bisnis harus tumbuh. Nah, ini 2 hal ini yang harus teman-teman harus betul-betul pelajari. Kenapa sih harus betul-betul pelajari, teman-teman? Karena memang bisnis klinik ini mempunyai satu regulasi yang ketat, teman-teman. Punya aturan-aturan yang ketat sekali, punya baik itu akreditasi, baik itu etika yang harus dijaga, kemudian aturan-aturan yang persyaratan atau perizinannya yang sangat banyak. Kemudian ya, biaya untuk kita membuat klinik itu sangat besar, teman-teman. Di awal biayanya sangat besar. Udah regulasinya banyak, biayanya sangat tinggi, banyak ranah-ranah etika dan hukum yang harus kita penuhi ya. Kalau nggak, tuntutan pasien sangat-sangat, apalagi dengan sekarang para masyarakat sudah melek hukum ya. Makanya dan butuh memang keahlian ya, kita sebagai seorang dokter, seorang bidan, seorang perawat yang harus punya keahlian khusus untuk di bidang medis dan punya tata kelola yang memang organisasinya rumit teman-teman, banyak kompleks gitu. Oleh karena itu teman-teman harus dua-duanya harus jalan ya teman-teman ya. Tetapi jangan salah teman-teman, bisnis klinik ini kalau kita di kesehatan ini, kalau kita betul-betul punya mindset, punya karakter, punya leadership dan punya manajerial skill yang baik, ini sangat-sangat sustain teman-teman. Stabil, dalam artian marketnya stabil, permintaannya stabil. Dan kalau kita jaga, kita betul-betul manajerial skillnya oke, dia akan tumbuh, dia akan berkembang teman-teman. Dan dampak kita sebagai seorang medis, mungkin rata-rata teman-teman sejawat juga punya jiwa yang sama,
ada punya sisi-sisi sosial yang sangat tinggi, teman-teman. Kita sebagai seorang dokter, seorang bidan, perawat di sisi medis, dan memang harus berkembang, inovasinya harus selalu tumbuh. Dan memang oleh karena itu teman-teman, ayo kita bareng-bareng untuk menumbuhkan klinik kita, menumbuhkan bisnis kesehatan kita ini. Nah, salah satunya adalah kita harus mempunyai mindset seorang entrepreneur, seorang pebisnis untuk klinik kita. Apa sih teman-teman? Yang pertama adalah yang tadi saya sampaikan, kita harus punya big dream, punya goal-nya apa sih? Itu yang akan menjaga apa namanya, giroh kita, semangat kita. Karena sering saya sampaikan bahwa bisnis klinik ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, teman-teman, maraton, bukan hanya sprint. Hanya sekali, pendapatan saya pengen 100 juta per bulan. Bukan hanya sekedar aja, setelah itu selesai, enggak. Makanya itu teman-teman harus punya dream, punya goal yang memang betul-betul bukan hanya sekedar bisnis saja, tetapi punya big dream, punya big why-nya. Ini akan menjaga terus teman-teman untuk mencapai ini gitu. Makanya saya perhatikan bagi para owner klinik ataupun teman-teman yang saya mentoring, yang saya dampingi, rata-rata itu menjadi kunci, teman-teman. Punya dream dan punya goal yang sangat besar. Kemudian passion dan disiplin. Dan di awal pendirian klinik terutama ya, harus passionate, harus disiplin, baik itu waktunya, misalkan buka jam 7 ke pasien, ya buka jam 7 gitu. Dan setelah layanan pun kita harus masih mikir ya bagaimana menjaga cash flow-nya, disiplin waktunya, harus tetap upgrade juga, harus tetap dicari kalau ada masalah dicari. Jangan berpikir teman-teman work life balance itu. Mungkin di awal pendirian klinik teman-teman nggak akan mengenal work life balance itu. Kalau teman-temannya kliniknya sudah berjalan, sistemnya sudah berjalan, bolehlah teman-teman memikirkan work life balance. Tapi di awal pendirian klinik, teman-teman harus punya passion ya. Memang punya passion aja, punya giroh, punya semangat untuk ngulik aja terus. Kalau ada gimana caranya menumbuhkan pasiennya supaya berkembang, bagaimana mengelola orangnya, timnya, bagaimana teman-teman supaya berkembang, dijaga keuangannya, cash flow-nya, terus saja. Dan ini teman-teman harus punya jiwa ini. Kemudian proaktif dan risk taker. Saya lihat teman-teman yang seorang owner klinik yang memang aktif ya, proaktif, selalu ngulik, selalu nanya, dan selalu pengen tahu ya, dan mengambil resiko, berani ngambil risk taker ini lebih memang begini teman-teman, kita sebagai seorang dokter, sebagai seorang bidan, sebagai seorang di tenaga medis selalu berdasarkan evidence base, dalam artian selalu untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan ya, dalam mengambil diagnosa, membuat diagnosa, memberi obat, dalam komunikasi ke pasien, menjelaskan edukasi ke pasien harus hati-hati. Tetapi kita sebagai seorang pebisnis, teman-teman harus berani ngambil resiko, berani ngambil keputusan. Dan ini dua hal ini yang harus kita padukan teman-teman dalam kita mengatasi mendiagnosa, mengobati pasien. Memang kita harus hati-hati, jangan gegabah, tetapi dalam bisnis kita harus berani ngambil resiko. Oleh karena itu teman-teman harus mindset dan karakter ini harus tumbuh di dalam diri teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah curiosity dan growth mindset. Curiosity ini rasa penasaran ya, ibarat sebuah anak kecil yang selalu pengen tahu aja terus aja nyari, nguliknya teman-teman ya. Ibaratnya kalau istilahnya itu ngulik ya, pengen tahu. Misalkan contoh yang saya tanyakan tadi ya, gimana sih supaya KBK-nya ini standarisasi atau kapitasi ini naik sih? Gimana persyaratannya apa supaya kapitasi naik? Bukan hanya kapitasinya juga, tetapi kapitasi berbasis kinerja yang dari BPJS, standar BPJS itu caranya gimana sih? Ada 3 poin itu caranya gimana? Nah, kalau kita kasih tahu saja ke teman-teman, selesai teman-teman. Tetapi kalau teman-teman nggak ngulik, nggak mencari sendiri, itu berbeda teman-teman. Nah, jiwa curiosity, keinginan tahunan dari teman-teman business owner ini memang harus ada teman-teman ya.
dan harus selalu berkembang. Mindsetnya selalu pengen tumbuh ya, pengen kalau ada ya, kalau ibarat ya selalu continuous improvement ya, selalu ada masalah, belajar lagi, ngulik lagi, diatasi. Ibaratkan gini lah, kalau kita SD kita tambah kurang kali bagi ini belum lulus, ya masalahnya masih sekitar itu aja teman-teman. Tetapi kalau kita sudah lulus, kita akan naik kelas dan dengan permasalahan yang sama, dengan ilmu yang berbeda, masalah yang berbeda, tetapi dengan grade-nya kita makin naik. Istilahnya stratanya kita makin naik. Mungkin dulunya kita masih berkutat di masalah kapitasi, lama-lama kita berkutat, awal kita udah berkutat di masalah SDM, kemudian terus begitu terkait masalah pajak. Nah, teman-teman harus punya growth mindset-nya, harus punya selalu ingin tumbuh terus. Keinginan tahunya harus dimunculkan. Nah, ini dia. Ini warrior dan persistennya. Teman-teman harus sebagai seorang pejuang, seorang selalu apa namanya? Karena sangat-sangat sedikit klinik yang memang sukses ya. Mungkin bisa dihitung apa namanya? Mungkin sekitar ya 5-10% lah. Karena teman-teman harus punya jiwa never give up. Selalu pengen ada masalah tuh, atasi lagi masalah, atasi lagi. Masalah komplain pasien, ya belajarlah, jangan didiamkan aja, masukkan feedback dari komplain baik dari pasien, dari tim, dari stakeholder, itu harus teman-teman harus perhatikan betul. Jangan terus belajar, never give up, jangan nyerah gitu aja. Kalau teman-teman nyerah gitu aja ya hanya sekedar kliniknya hanya jalan aja gitu, tetapi tidak akan bertumbuh, tidak akan berkembang. Makanya harus punya jiwa seorang pejuang dan memang persisten terus tumbuh. Kalaupun jatuh teman-teman, tiba-tiba misalkan ada kena jatuh, misalkan kena apa ya, di suspend dari BPJS, ya perbaiki, kemudian tumbuh lagi. Tiba-tiba pasiennya ditusuk dari belakang sama timnya, misalkan di macam-macam lah teman-teman, di fitnah segala macam. Nah, kalau teman-teman udah menyerah aja, ya nggak akan, ya teman-teman harus punya jiwa seorang pejuang, ya harus terus bangun lagi, bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, terus ya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini bisnis apapun, terutama di kesehatan, yang selalu apalagi dengan perkembangan teknologi segala macam, ya teman-teman harus adaptif ya. Dengan regulasi aturan pemerintah yang terus berubah, ya tetap harus adaptif dan fleksibel. Teman-teman jangan kaku ya. Saya lihat teman-teman yang, mohon maaf ya, teman-teman yang bekerja di pemerintahan, baik itu di puskesmas, di rumah sakit, sebagai seorang PNS, kemudian dia pengen membuka klinik, memang kalau tidak mempunyai jiwa yang fleksibel, dia akan kaku ya teman-teman. Karena di seorang pegawai dengan sudah aturannya sudah ada, ditetapkan oleh pemerintahan ataupun di rumah sakit, ditetapkan oleh ownernya ataupun manajemennya segala macam, yang tinggal ngikutin aja. Tetapi begitu teman-teman membuka usaha sendiri, membuka klinik sendiri, teman-teman harus fleksibel, harus adaptif. Jangan ngikutin aturan yang sudah sustain ya. Contoh, teman-teman udah bekerja di rumah sakit, ada sistemnya, tinggal pengen marketing, tinggal minta tolong ke marketing, pengen duit keuangan, pengen beli barang, silahkan tinggal minta ke bagian keuangan. Begitu teman-teman punya klinik sendiri, buka usaha sendiri, buka praktek sendiri, ya harus fleksibel teman-teman ya. Ya kita jadi marketing iya, jadi orang keuangan iya, jadi seorang dokter melayani pasiennya iya gitu loh. Ya karena kita belum punya tim yang besar, yang belum, struktur organisasinya belum ada, belum terbentuk ya secara bagus. Orangnya hanya itu aja. Ya udah, kita adaptif aja, fleksibel ya. Tunggu aja pelan-pelan. Kita keluar semuanya. Dulu saya praktek iya, jadi marketing iya, kelola media sosialnya iya, ngelola keuangan iya, bikin laporan keuangan. Semuanya dijalani semuanya teman-teman. Itu teman-teman ya. Kemudian, nah ini yang penting teman-teman. Harus berinovasi. Harus melihat pasar. Pasar gimana sih? Kondisi pasar gimana? Marketnya gimana? Ada nggak kebutuhan pasarnya seperti apa? Kebutuhan dari customer itu. Nah, inilah seorang leader, seorang pemimpin harus punya kemampuan inovasi. Dan
lifelong learner. Selalu teman-teman selalu ada keinginan untuk belajar. Jadi gelasnya itu harus dikosongkan. Harus punya keinginan belajar. Saya sangat sangat apresiasi buat teman-teman yang hadir di setiap Rabu malam. Selalu pengen untuk belajar terus, belajar terus. Kita sama-sama belajar. Kan ini industri kita itu selalu tumbuh, teman-teman. Di kesehatan selalu tumbuh. Dan kita harus pandai melihat peluang-peluang yang ada di pasar. Kita harus tanya ke customer, harus lihat kondisi pasar, harus lihat peluang-peluang yang ada. Dan kita harus selalu belajar untuk mengatasi masalah yang ada apa. Selalu kosong kita. Dan inovasi dan lifelong learning ini harus dimiliki oleh teman-teman semuanya. Oke teman-teman. Sebenarnya teman-teman, jadi untuk kita pengen klinik kita atau praktek kita supaya sukses, kita sebagai seorang pemimpin, owner, ataupun manajer ya, harus punya mindset entrepreneur ya teman-teman ya. Bagaimana klinik kita supaya tumbuh, berkembang, jadi bukan hanya kita diserahin jadi manajer, suruh kelola nih, ya ditanya lah si yang punyanya, ini mau dibawa kemana kliniknya, visinya kemana, dan teman-teman harus bisa menginspirasi timnya, harus berinovasi juga, karena ini bisnis klinik ini, bisnis kesehatan ini selalu tumbuh. Dan arahnya kemana? Kalau betul arahnya udah jelas, arahnya kita ke Jakarta, ya udah kita fokus ke sana. Tentukan value-nya, tentukan nilai-nilainya yang akan bareng-bareng dengan kita. Nah, kalau udah value-nya sama, visinya sama, ini akan sejalan dan seiring, teman-teman. Dan pemimpin yang hebat tidak hanya fokus pada hati ini, tetapi juga punya visi ya teman-teman, menyiapkan kliniknya, bukan hanya kliniknya tetapi timnya juga untuk tumbuh bareng-bareng, untuk sukses bareng-bareng. Itu teman-teman, terima kasih atas ininya. Kalau ada pertanyaan ataupun ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan mengenai materi kita malam ini yaitu mindset entrepreneur, boleh langsung di kolom chat atau open mic-nya aja biar langsung dijawab sama Dr. Yusuf. Atau ada yang didiskusikan boleh teman-teman, permasalahan-permasalahan di kliniknya boleh, silakan. Ada? Boleh langsung open mic juga boleh, kita kolom chat juga boleh, atau ada yang didiskusikan teman-teman. Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau didiskusikan. Mumpung ada nih Dr. Yusufnya bisa diskusi bareng juga kalau ada permasalahan dan lainnya boleh di kolom chat aja atau open mic-nya. Nggak ada teman-teman? Itu ya teman-teman. Jadi memang sekali lagi bukan hanya sekedar hal teknis ya teman-teman ya, bukan hanya bagaimana meramaikan klinik kita supaya klinik kita tumbuh, bukan hanya hal teknis bagaimana mendatangkan pasien, mendatangkan kapitasi, bagaimana media sosialnya dikelola, bukan hanya Google review-nya dikelola, tetapi juga mindset dan karakter dari kita sebagai seorang pemimpin juga harus dipunyai. Makanya ini jadi dasar teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen kita belajar bareng-bareng, mindset ini dulu yang harus dipunyai oleh teman-teman, karakter ini dulu yang harus dipunyai teman-teman, dan teman-teman tentukan mau ke arah mana, kliniknya mau dibawa kemana nih, teman-teman mau menuju kemana nih. Baru dari situ kita akan bareng-bareng belajar untuk menumbuhkan klinik kita supaya kita tetap terus berkembang, sustain. Oke, ada pertanyaan nih dok dari Dr. Agung, izin dok untuk mengelola SDM supaya satu misi sama leader itu bagaimana ya dok? Katanya. Silakan dok. Pertama gini Kang Agung ya. Pertama adalah tadi ya, tentukan dulu visinya. Kang Agung harus mengkomunikasikan visi kita menuju kemana. Contoh kita mau ke Jakarta nih. Yuk guys, kita mau ke Jakarta, siapa yang mau ikut? Nah, kalau sudah teman-teman sepakat nih menuju Jakarta semuanya, oke. Yang kedua adalah tentukan kalau mau ikut harus satu, di jalan nggak boleh ngerokok. Kedua, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ya harus kita dalam jangka waktu 2 jam perjalanan kita akan nyampe Jakarta nih. Makanya nggak boleh, kita akan dikejar waktu.
nggak boleh ngerokok, nggak boleh. Yang penting boleh ngobrol, boleh tidur, tetapi nggak boleh ngerokok. Mau makan boleh, kita ngobrol. Ya, tentukan value ya, tentukan nilai-nilai yang ada di yang berangkat bareng dengan teman-teman. Value-nya tentukan teman-teman. Jadi satu tentukan visinya tadi, kemudian tentukan value-nya yang ada, dan value ini value-nya teman-teman ya. Sebagai seorang leader, value-nya apa nih? Kalau memang dari teman-teman sebagai seorang manajer, tanyakan value-nya dari owner-nya apa, dan teman-teman harus memberi contoh terkait value ini. Dan ini terus harus dikomunikasikan terus, diinternalisasi terus ya, disampaikan terus. Nah, kuncinya gini teman-teman, kuncinya tim supaya mau ikut kita adalah di awal saat terutama di perekrutan ya, ini harus disampaikan dulu kita mau ke Jakarta dengan value dan nilai-nilai ini. Setelah itu kemudian oke, kamu mau ikut asal dengan kesepakatan ini. Kalau ternyata di tengah jalan value-nya, visinya berbeda, tiba-tiba saya mau berhenti lah, mau ternyata saya mau ke Bandung, ya apa masalah gitu teman-teman. Dan kalau misalkan contoh ada aturan tidak merokok di dalam mobil misalkan, timnya ada yang ngerokok ditegur, dipanggil, kenapa ngerokok? Aturannya kan kayak gini, gitu. Sampaikan. Dan dalam perjalanan ini kan ada target ya, masing-masing target yang harus dicapai ya teman-teman ya. Maka tadi contoh ya, target kita 2 jam perjalanan ya, tidak berhenti di jalan. Nah, target-target itu pun harus disampaikan, dan target ini harus disampaikan ke tim ya, dibagi-bagi ke tim. Siapa yang nyupir, siapa yang menyediakan konsumsi, siapa yang sebagai navigator. Nah, ini punya tugas masing-masing, dan tugas-tugas ini supaya tercapai targetnya dalam jangka waktu 2 jam, bensinnya siapa yang beli bensin. Nah, ini harus dibagi teman-teman supaya sama semua, supaya targetnya sama, target tercapai, masing-masing punya target juga. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita sebagai seorang leader, pertama tentukan visi, kemudian value-nya harus sama juga, kemudian tentukan targetnya, dibagi tugasnya teman-teman, bukan hanya dia numpang tidur aja, tetapi juga harus ada biar bareng. Ibaratkan kalau kita naik kereta, bukan gerbong kepala gerbongnya aja yang narik kereta, tetapi gerbong-gerbongnya ini yang ikut aja. Tetapi kalau masing-masing gerbong ini punya punya roda, punya mesin, semuanya bergerak dengan apa namanya, dengan target yang sama, ini akan lebih cepat. Itu ya, Kang Agung. Jadi visi dan value-nya harus jelas ya, Dok ya. Harus jelas dan punya masing-masing punya target yang sama, dan itu harus dipantau ya teman-teman ya. Benar. Selanjutnya, Dok, dari Ibu Yuyun, paparannya sudah sangat bagus, tinggal bagaimana merealisasikannya. Hanya masalahnya yang dialami SDM-nya yang gaptek, Dok. Bagaimana menginformasikan keberadaan klinik di lingkungan yang bukan melek digital. Oke, sama Bu. Kami klinik keluarga juga berada di lingkungan di Cianjur, di Cipanas. Memang 70% ini memang masih offline. Dalam artian walaupun kita sudah ada pendaftaran online, di BPJS juga sekarang semuanya harus pakai mobil JKN. Pertama adalah kita edukasi ya Bu ya. Kita edukasi tim kita maupun pasien kita untuk bisa kita bantu dia untuk paham. Kalau orang tua ya kita bantu dengan handphone kita, kalau punya handphone ya. Kedua, kalau memang dari sisi marketing, kalau memang ya kita ya offline ya datang, kalau misalkan kita nggak orang-orang tidak melek misalkan media sosial ya atau digital segala macam, ya kita kasih penyuluhan teman-teman, kasih edukasi gimana caranya dia paham teman-teman. Sama dengan ini Bu Yuyun, sama dengan kalau misalkan tim kita juga tidak sesuai dengan visinya tadi ya, tidak sesuai dengan visi, tidak sesuai, ya kita harus ngobrol ya, komunikasi teman-teman ya. Kalau ibarat saya, komunikasi itulah kunci teman-teman, baik ke tim maupun ke pasien, ke customer, disampaikan aturannya. Kalau tim juga memang harus long life learner juga. Jadi bukan hanya kita sebagai ownernya, tetapi tim kita harus belajar. Kalau memang gaptek ya gimana caranya gitu. Kalau orang tua ya apa yang diajarin ya. Kalau customer ya kita bantu gitu. Itu ya Bu Yuyun. Itu Bila mungkin ada yang ini lagi pertanyaan?
Nah, kalau pengen terkait marketing kalau memang gaptek ya namanya bikin masuk ke komunitas, kita bikin apa namanya ada lingkungan kalau di kampung itu kan ada pengajian, kita ikut, ada senam, ada mungkin di desa ada posyandu, kita memperkenalkan klinik kita mau bagaimanapun personal branding dari kita sebagai pemimpin bahkan baik itu dari dokter, bagi bidan itu harus sangat mendukung untuk supaya branding klinik kita pun harus kita juga. Makanya harus turun ya, harus turun ke lapangan, harus ke posyandu, ke pengajian, ke ada misalkan Car Free Day misalkan ya, ya offline ya, penyuluhan offline, kasih edukasi ke misalkan ke apa? Kalau di sini ada hotel ya, karena lingkungan daerah wisata di Cipanas ya, hotel ya bikin penyuluhan lah di hotel-hotel, di pabrik-pabrik misalkan untuk menandakan bahwa kita nggak usah kita promosi ada nggak usah begitu kita tahu ada pakai kaos misalkan kliniknya Bu Yuyun orang tahu oh dari klinik Yuyun misalkan ya udah orang nggak tahu oh akhirnya kan awareness-nya ada di mana sih tanya oh di daerah Cipanas misalkan jadi tahu ya itu teman-teman Ya. kayaknya cukup Teh Bila ya. Oke, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan lagi, mungkin nanti bisa di grup ya, Dok ya. Kalau misalnya tidak ada yang bertanyakan lagi nih, mungkin kita tutup Zoominan malam ini. Semoga rekan-rekan bisa mengaplikasikannya di kliniknya masing-masing. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Bila dan Dr. Yusuf pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Ketemu di depan ya. Iya. Sampai bertemu di Rabu malam minggu depan. Ya, makasih.